Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Revan. Hari ini hari Minggu teman-teman, hari libur, hari waktu family time bersama keluarga ya. Saya baru selesai nyuci, kemudian dilanjut dengan push up teman-teman. Jadi saya push up sebanyak-banyaknya dengan hitungan repetisi. Saya lakukan yang saya mampu, yang saya kuat teman-teman. Jadi difokuskan bagian otot dada atau otot chest dan juga dengan otot tricep dengan posisi incline. Dimana saya sudah sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa jika ingin kelihatan lebih lebar, kemudian lebih nge-push, lebih terasa, sering-seringlah teman-teman lakukan latihan push up incline, ataupun ketika latihan chest di gym lakukanlah sebanyak mungkin atau sesering mungkin dengan variasi incline chest teman-teman ya. Insya Allah nanti hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah baik teman-teman, saya kemarin latihan leg di 7 Gym belum saya upload. Nah dan kali ini izinkanlah, sebelumnya saya tetap ucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin, jika ada salah baik dari ucapan ataupun tingkah laku yang mungkin membuat teman-teman kurang berkenan ya, karena kita hanya berinteraksi secara visual saja, tidak langsung ketemu teman-teman, maka saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah baik, selanjutnya saya akan membahas tentang teman-teman, yaitu seberapa ampuh, seberapa kuat, seberapa manjur tentang yang namanya PWO terlarang, pre-workout terlarang. Kenapa kok dinamakan PWO terlarang? Ya, namanya terlarang, tidak boleh dilakukan sebenarnya, terlarang ya. Bukan, kalau di bahasa Maduranya larang itu mahal. Tapi kalau di sini kita berbicara yaitu PWO terlarang, yaitu yang sebaiknya jangan dilakukan. Nah, tetapi ini menurut saya adalah suatu metode yang buat teman-teman ini akan semakin bagus dalam membangun progresnya. Yaitu apa teman-teman? Yaitu tentang yang namanya adalah bullying, boleh kita katakan dengan bullying, kemudian hinaan ataupun juga nyinyiran teman-teman. Tapi sekali lagi dalam konteks ini saya tidak ingin mengajak teman-teman untuk nanti menimbulkan ujaran kebencian ataupun yang bersifat dengan provokator, bukan teman-teman. Di sini saya hanya berbicara tentang pengalaman saya sendiri. Nah, jadi kemarin di TikTok saya ada yang memberi penilaian saya, yaitu begini kurang lebih kata-katanya. Mungkin teman-teman yang mengikuti di TikTok saya mungkin tahu ya. Jadi rata-rata badannya besar hanya bagian upper bodinya saja. Jadi bagian atasnya saja. Sementara yang bagian bawah kurang, artinya tidak proporsional. Nah, itu maksud saya teman-teman. Jadi boleh dikatakan itu akan adalah penilaian ya. Sementara saya pribadi, gym itu hanya hobi teman-teman, hanya 5% dari kehidupan saya. Sisanya adalah untuk keluarga dan juga pekerjaan. Nah, artinya apa? Artinya kita mau sejauh manapun progres kita, mau sesukses apapun kita, mau sebaik apapun kita, tetap akan selalu dinilai ataupun masih ada dicari kekurangannya teman-teman. Nah, di sini dalam konteks gym kita ini, progres saya memang sekali lagi saya sampaikan bahwa weak point saya adalah bagian betis saya ini memang kurang seimbang dengan bagian paha. Ini memang sudah genetik teman-teman. Tapi saya sudah pasti lakukan, saya latih dengan berbagai macam variasi, dari standing calf raises menggunakan mesin, menggunakan manual, bahkan kemarin juga sudah mulai dari di 7 Gym pakai alat yang baru, seated calf raises, jadi khusus memang untuk betis. Memang saya sudah semaksimal mungkin, tetapi sekali lagi adalah faktor yang mempengaruhi adalah memang genetik. Jadi betis saya ini memang kecil,
atau perkembangannya cukup lambat dibandingkan dengan paha. Jadi kelihatannya kurang seimbang lah. Nah, tetapi ini saya kembalikan kepada diri saya sendiri bahwa ini adalah PWO terlarang saya, teman-teman. Jadi PWO, saya harus lebih. Jadi kemarin saya latihan leg, saya memang fokuskan terakhir saya sebanyak-banyaknya lakukan seated calf raise, ya. Kemudian juga divariasikan. Ini sampai sekarang juga masih terasa sakit di bagian lowernya, di bagian legnya, teman-teman. Insya Allah nanti lagi saya juga edit dan juga saya upload. Nah, ini merupakan PWO terlarang, teman-teman. Karena apa? Karena saya berkaca pada pengalaman saya pribadi dulu ketika saya masih belum fokus dalam dunia fitness. Itu sering banyak orang mengatakan, kamu ini hanya menang tinggi saja, tetapi kamu perutnya buncit, jadi kamu tuh cacingan. Nah, ini teman-teman. Jadi ini adalah semenjak itu saya jadikan PWO terlarang, ya. Karena memang pada zaman sekarang ini semakin mudah akses kita untuk mencari informasi hal-hal yang berbau positif ataupun yang berbau-bau menjerumuskan. Ini gampang sekali, teman-teman. Kalau misalkan dulu saya sendiri ketika ada yang menilai saya, itu adalah secara langsung, face to face. Jadi saya tahu, oh saya ini kekurangannya begini. Tetapi saya dari sana belajar, teman-teman. Oh iya, saya harus nge-push diri saya sendiri tanpa melihat orang lain. Terima kasih buat teman-teman, buat anda yang sudah memberikan penilaian pada saya, bagian mana, otot mana yang kurang estetik, bagian mana otot yang kurang bagus, kurang seimbang. Nah, itu merupakan jadi semacam suntikan motivasi, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, sekarang seiring berkembangnya zaman, mudah diakses, mudah tersebar, kemudian mudah kita ambil pelajarannya, kita ambil dari ilmunya, kita gampang mengaksesnya, beda dengan yang dulu. Nah, makanya teman-teman, di sini saya sarankan bukan hanya belajar dari konten saya, bukan hanya belajar dari pengalaman saya, tapi juga teman-teman bisa dari para atlet, para senior. Itu pasti punya pengalaman yang menurut saya menjadikan suatu titik balik mereka sukses hingga sekarang. Nah, seperti itu. Makanya buat teman-teman, ayo push diri sendiri tanpa melihat progres orang lain. Jadi saya di sini sekali lagi bukan mengajak untuk buat teman-teman menimbulkan fitnah, menimbulkan ujaran kebencian, ataupun mengajak bersifat yang namanya provokator, bukan. Saya di sini adalah sharing, kita belajar bersama, kita sharing bersama, kita tumbuh dan berkembang bersama, ya. Dan pastinya ketika kita sudah sampai di titik itu, tetap masih ada yang dicari kekurangannya. Nah, itulah manusia, teman-teman. Makanya kita tekankan bahwa pada diri kita sendiri jangan lupa yang namanya untuk selalu bersyukur, adanya sifat qanaah, ya. Jadi merasa cukup apa yang sudah kita punya. Makanya teman-teman, ketika dalam melakukan suatu progres, dalam melakukan suatu latihan, itu tidak ada yang gagal, teman-teman. Mereka hanya berhenti di tengah jalan. Jadi mereka tidak ada reward kepada diri sendiri bahwa sampai sudah di titik ini masih sepertinya belum ada hasil. Nah, seperti itu. Jadi ayo buat teman-teman, masih ada waktu, bukan masih ada waktu, ini sudah kita start, sudah selesai lebaran, sudah selesai cuttingnya. Tapi buat teman-teman yang sudah mau lanjut cutting, boleh silakan. Pastinya sudah paham yang namanya defisit kalori, protein yang bagus, ataupun kalori-kalori yang sekiranya menimbulkan lemak yang jahat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ayo kita push diri sendiri, ya. Nah, begitu. Jadi ini adalah semacam sharing pengalaman pribadi saya. Dan saya ketika mau latihan kaki, saya pasti ingat ucapan PWO terlarang itu. Wah, saya harus lebih push. Gitu teman-teman. Sama dengan teman-teman. Dan jangan merasa, sekali lagi jangan merasa mengklaim bahwa diri kita adalah yang paling baik, diri kita yang paling bagus, ataupun diri kita yang paling kuat. Jangan pernah merasa seperti itu. Karena ketika teman-teman mempunyai perasaan seperti itu, saya yakin ketika mendapatkan atau menemukan yang lebih di atasnya kita, pasti akan merasa kecewa. Waduh, kok dia lebih bagus dari saya, kok dia lebih berotot dari saya, kok begini-begini. Nah, artinya akhirnya timbul peperangan dalam pikiran, sehingga mengganggu atau mengubah mindset kita yang kita pengennya lurus,
jika tidak tolah-toleh, masih melihat orang lain, waduh, iya, tidak ada reward pada diri sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Nah, terima kasih sudah mengikuti sharing saya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berkomentar. Maaf masih belum saya balas. Mudah-mudahan progresnya ataupun programnya teman-teman selalu berjalan dengan baik. Saya doakan juga kesehatan tetap dijaga ya, dan juga hati-hati dalam melangkah. Jangan lupa selalu baca doa, baca basmalah, dan akhiri dengan alhamdulillah ya teman-teman. Terima kasih. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Master Ervan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.